Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga pagi hari ini di awal pekan kalian semangat yang luar biasa. Kita sudah memasuki di tema 2, subtema 3. Hari ini Bunda Febri akan menjelaskan tentang muatan IPA, kemudian ada bahasa Indonesia dan juga muatan IPS. Nah, seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pelajaran, kalian cari tempat yang nyaman dan disiapkan untuk mood booster kalian ya. Disiapkan minumannya atau camilannya dan tentunya cari tempat atau posisi yang senyaman mungkin. Dan tentunya sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, pada subtema 3 kali ini di pertemuan untuk PB1, Bunda akan menjelaskan tentang kata baku dan kata tidak baku ya. Dan informasi yang terdapat dalam suatu teks itu sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Apa sih kata baku itu? Nanti akan Bunda beri contoh ya, ada kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah ini ya, jadi ada beberapa contoh. Ini ada, biasanya ada diucapkan secara lisan atau bahasa lisan itu kebanyakan adalah kata tidak baku ya. Pertama ada aktivitas dan aktivitas, satunya pakai V, satunya pakai F ya. Nah di sini kira-kira yang menurut anak-anak yang menjadi kata baku yang mana? Jadi yang kata baku adalah yang pakai V ya, penulisannya aktivitas. Kemudian ada amfibi dan ampibi. Nah, ini pengucapannya sama, tapi yang termasuk kata baku dalam penulisannya adalah amfibi. Yang ini ya, ada besok dan esok. Esok ini adalah bahasa lisan, ya. Besok dan esok. Kira-kira kata bakunya adalah yang besok. Ada cabai sama cabe. Nah, ini cabai ini sama. Biasanya kalau bahasa lisan, bahasa tutur itu banyak kata tidak baku. Cabai dan cabe, kata bakunya adalah cabai. Kemudian ada jadwal dan jadwal. Ayo, yang mana ini? Yang kata baku. Kata bakunya adalah jadwal. Kemudian ada komoditas dan komoditi. Yang mana kira-kira? Yang komoditas. Ada teknologi dan teknologi. Yang mana yuk? Teknologi dan teknologi. Yang ini ya, yang teknologi. Ada negeri dan negeri. Jadi kata bakunya adalah negeri. Ya itu ya anak-anak ya. Jadi sebenarnya kata baku dan kata tidak baku ini contohnya sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga tanpa terasa sudah pernah mengucapkan ya. Contohnya ada merek sama merek ya. Jadi tulisannya itu merek atau merek, ayo. Kemudian ada nasihat sama nasehat. Yang betul tuh nasihat ya. Ada zaman dan zaman. Yang betul pakai Z, zaman. Kemudian ada isap dan hisap. Yang betul adalah isap. Kemudian ada praktik dan praktek. Nah, yang betul itu atau kata bakunya adalah praktik. Jadi kata baku itu adalah kata yang betul dalam pengucapan dan juga penulisan. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya, ke muatan yang lain, ke muatan IPA. Kalau sebelumnya Bunda sudah menjelaskan tentang ciri-ciri atau adaptasi dari makhluk hidup ya, dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, sekarang adalah manfaat dari adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah di sini ada gambar lidah buaya, bukan lidahnya buaya ya. Jadi hanya bentuknya saja. Lidah buaya ini memiliki habitat di darat maupun bertahan di lingkungan kering. Nah, kalian pernah menjumpai ya, mungkin ketika musim kemarau itu lidah buayanya itu dengan keadaan kering ya di pot itu, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Jadi manfaatnya adalah dia ini menyerap polusi udara di sekitarnya. Dan lidah buaya itu sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka bakar. Selain itu anak-anak ya, buat perempuan mungkin, buat anak-anak perempuan ini kalau misalnya rambutnya pengen tumbuhnya bagus, hitam, berkilau lebat, nah ini bisa digunakan juga untuk kesehatan ya buat rambut kalian.
Contoh berikutnya adalah tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Selain itu juga tumbuhan bakau ini anak-anak fungsinya adalah mencegah abrasi. Apa itu abrasi? Ya, kalau misalnya nggak ada tumbuhan bakau, nggak ada hutan mangrove itu, nanti wilayah daratan itu semakin sempit ya. Jadi terkikis, tergerus ini daratannya. Sehingga adanya tumbuhan bakau dan menjadi hutan mangrove itu adalah salah satu antisipasi agar wilayah daratan itu tidak semakin sempit. Nah, kita lanjut apa ini? Ayo apa? Ini adalah yang tinggalnya di dalam tanah ya. Ada cacing ya. Gak usah jijik anak-anak, karena cacing ini adalah sangat bermanfaat juga bagi manusia dan lingkungan. Karena apa? Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Kemudian gerakannya cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori ya. Jadi fungsinya tanah berpori itu adalah kalau misalnya pada saat musim hujan, maka nanti bisa meresap ya, sehingga cadangan air dalam tanahnya itu banyak atau bagus kualitasnya. Dan tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Jadi manfaatnya cacing ini sebenarnya kalau tanah itu ada cacingnya berarti tanahnya adalah subur ya. Kita lanjut, ada hewan yang sangat imut seperti boneka, menggemaskan. Siapakah dia? Dia adalah domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Nah, rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wool ya. Jadi untuk mereka yang tinggal di suhu yang rendah ya, di daerah. Kita ke muatan IPS setelah Bunda menjelaskan proses-proses sebelum proklamasi dan peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, saatnya kita akan belajar mengenai manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, jadi pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia ya. Jadi kalau di zaman dulu anak-anak mungkin nenek kalian atau mbah buyut kalian masih ada ya, bisa bercerita tentang di masa penjajahan. Dahulu itu untuk bisa sekolah saja tidak seperti kalian ya. Hanya ada golongan-golongan tertentu yang bisa menikmati sekolah. Sehingga dengan adanya kemerdekaan itu bangsa Indonesia itu sangat-sangat bahagia sekali. Salah satunya adalah mereka ingin sejahtera, mereka ingin hidup enak. Dalam arti enak itu adalah bisa memperoleh hak sebagai warga negara. Salah satunya adalah mendapatkan pendidikan. Nah, setelah hak untuk mendapatkan pendidikan, setelah merdeka juga perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, itu ya anak-anak manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tadi meliputi bidang pendidikan, kemudian bidang perekonomian, dan juga bidang sosial. Pendidikan itu warganya sudah bisa menikmati yang namanya sekolah, kemudian perekonomian juga mereka sudah bisa berkembang ya. Dan sosial, ini warganya ya adanya persamaan hak dan juga kewajiban. Ya, jadi untuk kalian, generasi bangsa seharusnya lebih bisa bersyukur dan bisa menerapkan sikap-sikap pahlawan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum untuk mengakhiri penjelasan, Bunda memberikan oleh-oleh kepada kalian. Apa saja oleh-olehnya? Catat baik-baik ya. Jadi tugas yang pertama untuk muatan bahasa Indonesia, carilah 20 kata tidak baku dan kata bakunya. Kemudian dikerjakan dalam bentuk tabel ya. Jadi dibuat tabel. Yang kedua, tulislah manfaat dari lidah buaya, tumbuhan bakau, kaktus, kerang, cacing. Ini sama untuk mengerjakannya dalam bentuk tabel. Ini ya untuk tugas dan juga penjelasan dari Bunda. Semoga bermanfaat untuk kalian anak-anak. Bunda mohon maaf kalau masih ada yang kurang jelas ya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.